Garuda Muda kembali gagal taklukkan Vietnam di partai puncak. Namun di balik hasil pahit itu, ada satu hal yang paling mencuri perhatian. Ketegasan dan kebesaran hati Gerald van den Burg. Bukan marah, bukan saling tunjuk, tapi pelatih asal Belanda itu berdiri paling depan, memikul tanggung jawab atas kekalahan. Lalu, apa sebenarnya yang salah dari permainan timnas U23 Indonesia? Bagaimana masa depan skuad ini menuju kualifikasi Piala Asia 2026? Dan apa pesan moral dari sikap Van den Burg? Kita bahas tuntas hanya di Cek Fakta. Final Piala AFF U23. Sikap tegas Van den Burg selesai timnas Indonesia kalah dari Vietnam. Timnas U23 Indonesia gagal meraih gelar juara Piala AFF 2025 selesai kalah 0-1 dari Vietnam. Namun, alih-alih menyalahkan pemain, Gerald van den Burg memilih berdiri di garda depan. Pelatih asal Belanda itu menunjukkan sikap besar dengan menegaskan bahwa kemenangan maupun kekalahan adalah tanggung jawab bersama. Gerald van den Burg pasang badan. Kalau saya ingin menyampaikan sesuatu, saya akan bicara langsung kepada pemain, bukan menyalahkan mereka di depan publik. Kami menang dan kalah bersama. Itulah sepak bola, ucap legenda Ajax Amsterdam itu. Gol tunggal Nguyen Tong Phuong menjadi pembeda di laga ini. Aksi pemain berusia 19 tahun itu mengubur harapan Garuda Muda untuk meraih trofi Piala AFF U23 2025. Masalah timnas U23 Indonesia. Van den Burg pun menyoroti salah satu masalah utama yang dihadapi timnya, yakni ketajaman di lini depan. Kalau bicara apa yang perlu kami tingkatkan, kami tak mencetak banyak gol. Jadi, kami harus mencetak lebih banyak gol, ujar legenda Ajax Amsterdam tersebut. Itulah yang menjadi pertanyaan, karena secara permainan kami sebenarnya sudah oke. Bagi Vietnam, ini merupakan gelar ketiga Piala AFF U23 secara beruntun yang diraih setelah sukses pada edisi 2022, 2023, dan kini ke 2025. Sementara itu, Indonesia kembali harus puas menjadi runner-up untuk kedua kalinya berturut-turut. Pada final 2023 lalu, Garuda Muda juga takluk oleh Vietnam melalui drama adu penalti. Hasil akhir memang tak memihak timnas U23 Indonesia, tetapi langkah Garuda Muda belum terhenti. Masih banyak panggung lain yang menanti. Tanggal 29 Juli tahun 2025 menjadi malam yang penuh emosi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan supporter memadati stadion dengan harapan besar melihat timnas U23 Indonesia mengangkat trofi Piala AFF U23 untuk pertama kalinya. Namun, harapan itu pupus setelah Nguyen Tong Phuong mencetak gol tunggal yang membuat Vietnam menang 1-0 atas Indonesia. Ini bukan sekadar kekalahan di atas kertas. Ini adalah lanjutan dari luka lama. Di edisi 2023, Indonesia juga kalah dari Vietnam saat itu lewat adu penalti. Kini, dengan status tuan rumah dan dukungan publik penuh, Garuda Muda tetap belum mampu membalikkan sejarah. Di tengah kekecewaan, sorotan justru tertuju pada satu sosok yang tampil luar biasa dalam menyikapi kekalahan, Gerald van den Burg. Pelatih berusia 61 tahun itu tidak menyalahkan satupun pemainnya di hadapan publik. Ia berdiri tegak, mengambil tanggung jawab penuh. Kalau saya ingin menyampaikan sesuatu, saya akan bicara langsung kepada pemain, bukan menyalahkan mereka di depan publik. Kami menang dan kalah bersama. Itulah sepak bola, tegas Van den Burg. Sikap ini menjadi simbol kepemimpinan yang sejati. Di tengah tekanan dan rasa kecewa, ia tetap menjaga moral tim, memberikan perlindungan kepada para pemain mudanya yang tengah berkembang. Alih-alih mencari kambing hitam, Van den Burg justru menciptakan ruang refleksi bersama. Van den Burg tak menutup mata terhadap kekurangan timnya. Dalam konferensi pers, ia secara terbuka menyebut bahwa problem utama Indonesia adalah minimnya gol. Kalau bicara apa yang perlu kami tingkatkan, kami tak mencetak banyak gol. Jadi, kami harus mencetak lebih banyak gol. Itulah yang menjadi pertanyaan, karena secara permainan kami sebenarnya sudah oke, katanya. Fakta menunjukkan, sepanjang turnamen, timnas U23 Indonesia memang tidak pernah mencetak lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan. Ketajaman menjadi isu krusial. Bahkan di laga semifinal dan final,
Garuda Muda gagal mencetak 1 gol pun dalam waktu normal. Kehadiran striker diaspora Jens Weven belum cukup menyelesaikan masalah. Duetnya dengan Hoki Caraka kurang cair. Dukungan dari lini tengah pun minim. Sinyal kuat bahwa Indonesia membutuhkan playmaker sejati dan pembenahan total di lini serang. Alih-alih larut dalam emosional, Van den Burg menunjukkan ketegasan dalam evaluasi. Ia tidak membiarkan tim terlalu lama tenggelam dalam kekecewaan. Ia menekankan bahwa turnamen ini adalah bagian dari proses menuju kompetisi yang lebih besar. Satu hal yang perlu dicatat, pelatih ini tidak datang hanya untuk mengejar satu gelar jangka pendek. Van den Burg dipercaya membentuk fondasi timnas U23 Januari panjang dengan visi taktik Eropa, kedisiplinan, dan mentalitas bertanding modern. Sikapnya pasca final membuktikan, ia bukan pelatih yang pragmatis, ia seorang pembangun sistem. Kekalahan ini membuat Indonesia kembali menjadi runner-up dalam 2 edisi terakhir Piala AFF U23. Sebuah catatan yang menggambarkan konsistensi, tapi sekaligus memperlihatkan batas yang belum bisa ditembus. 3 gelar beruntun Vietnam 2022, 2023, dan 2025 semakin mempertegas dominasi mereka di level kelompok umur. Sementara Indonesia masih mencari formula terbaik untuk naik kelas. Tanda-tanda bahwa Garuda Muda bisa mengimbangi Vietnam sebenarnya ada dari organisasi pertahanan yang cukup solid hingga kemampuan menjaga tempo. Tapi detail kecil seperti kehilangan fokus saat set piece dan miskomunikasi di lini depan masih jadi pembeda. Meski gagal di final, perjalanan timnas U23 belum berakhir. Mereka akan kembali bersaing dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi pada 39 September. Turnamen ini jauh lebih bergengsi dan berat. Lawan yang dihadapi akan berasal dari luar Asia Tenggara, dengan kualitas taktik dan fisik yang lebih kompleks. Van den Burg menyebut turnamen AFF U23 adalah bagian dari proses persiapan. Ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan adanya evaluasi menyeluruh, termasuk perubahan dalam komposisi pemain dan strategi. Beberapa catatan penting jelang kualifikasi, kebutuhan akan gelandang kreatif yang bisa menjadi poros serangan. Rotasi pemain depan untuk mencari kombinasi yang lebih efektif. Mematangkan kerjasama antar lini, khususnya antara backline dan lini tengah. Yang menarik, meski kalah, timnas U23 tetap mendapat dukungan luar biasa dari publik. Chant, nyanyian, dan semangat dari tribun tidak berhenti bahkan setelah peluit panjang dibunyikan. JBK tidak menjadi tempat ratapan, tapi ruang harapan. Publik tampaknya mulai menyadari bahwa pembangunan tim bukan hanya soal hasil instan. Mereka mengapresiasi kerja keras dan proses yang dijalani Garuda Muda. Jika federasi konsisten mendukung program jangka panjang Van den Burg dan tidak tergoda melakukan pergantian kreatif, maka potensi besar bisa meledak di turnamen besar berikutnya. Vietnam bukan tanpa celah, tapi mereka punya sistem yang mapan. Program kelompok umur mereka tersambung langsung dengan akademi klub dan program federasi. Perputaran pemain berjalan, tapi struktur taktik tetap terjaga. Indonesia bisa belajar dari stabilitas pelatih, koneksi antar timnas, kelompok umur, kedisiplinan kolektif dalam bertahan dan menyerang. Van den Burg menyadari hal ini dan berharap bisa membangun kultur serupa di Indonesia. Di balik semua statistik, sorotan, dan evaluasi, ada satu pesan moral yang kuat. Bagaimana pemimpin sejati bertindak di saat sulit. Gerald Van den Burg menunjukkan teladan itu. Ia tidak mencari aman, tidak menyalahkan, tidak membuat drama. Ia berdiri paling depan, pasang badan, dan mengajak timnya terus berjalan. Dalam dunia sepak bola yang sering keras dan penuh tekanan, sikap ini jarang terlihat. Dan justru karena itulah, ia pantas mendapat respek lebih. Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di final Piala AFF U23 ke 2025. Gerald Van den Burg menolak menyalahkan pemain, menyebut tanggung jawab adalah milik bersama. Masalah utama tim adalah ketajaman lini depan. Fokus kini beralih ke kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026.